Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Minggu yang terakhir saya percaya Tuhan menyertai kita sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Mari kita mau banyak memuji dan menyembah Tuhan di minggu yang terakhir ini. Ada Bapak banyak yang siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Bersyukur untuk kebaikannya. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap hari buat kami ya Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami ada di hadapan-Mu, kami percaya Roh Kudus mari urapi kami semua. Kami yang di mana saja kami ada, kami percaya Kau ada bersama-sama kami. Karena Roh Kudus sudah mengurapi kami. Ini kami ya Bapa, ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan bersuka cita, dengan bersyukur. Karena Tuhan Yesus amat sangat baik buat kita semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Memuji-muji nama-Mu yang besar.
sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari katakan tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala bangsa, suku bangsa memuji kebesaran. Haleluya. Kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Segala raja, kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Katakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanku, Yesus, mari nyatakan ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, ralabasya kata karalabasyandaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah-Mu, kami terus memuji-Mu
kuasa di bumi dan di surga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralabata kanaralabaya raboshi. Syaralabata kanaralabo. Saat ini kami masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari nyanyi. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh haleluya. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Makasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Oh ralabasyakata karalabayaraba. Hadirat-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Amin. Kami mengalami hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalaboshi karalabayaraba. Makasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu.
Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, menikmati kasih-Mu Bapa di hadirat-Mu Yesus, oh Tuhan, kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Oh, Rabo terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata kalalabaya. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah-limpah atas kami. Saat kami di hadirat-Mu, Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah.
Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 18 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 18 ayat 1. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Lukas 18 ayat 1 dikatakan begini, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, saya percaya apa yang Yesus katakan buat murid-murid ini atau buat saudara dan saya tentang berdoa. Di Lukas 18 ayat 1-8 itu bercerita tentang ada seorang hakim yang tidak jujur berhadapan dengan ada seorang janda, seorang wanita yang datang untuk dibela perkaranya. Setiap hari, setiap sore, pagi dan sore datang kepada hakim itu. Nah, tak jemu-jemu dia datang untuk minta pertolongan, minta dibela perkaranya. Saudara, selang beberapa lama, ya, maka terusik perasaan daripada hakim yang tidak adil itu. Dia bilang begini, daripada orang itu terus-menerus datang kepadaku dan menyusahkan aku serta dan menyerang aku, lebih baik aku jawab, lebih baik aku tolong dia, lebih baik aku bela perkaranya. Apa yang terjadi? Wanita itu dibela perkaranya oleh karena perasaan dari hakim itu terusik. Bapak Saudara, saudara, lain dengan Tuhan Yesus. Begitu orang-orang atau murid semuanya mengerti, Tuhan Yesus bilang begini, seperti itu jugalah Bapa di sorga.
Orang yang tidak jemu-jemu datang berdoa kepada Bapa di sorga. Yang Tuhan perhatikan, yaitu iman orang yang datang tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa di sorga. Dan yang kedua, saudara, kalau kita tidak jemu-jemu datang berdoa sama Tuhan, Alkitab tulis begini, Tuhan menaruh belas kasihan Tuhan kepada saudara dan saya. Setuju katakan amin? Maukah Bapak Ibu saudara dan saya berdoa? Maukah saudara dan saya tidak jemu-jemu untuk berdoa? Saudara, saya percaya waktu kita ambil keputusan untuk tidak jemu-jemu berdoa, datang terus sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan iman saudara dan saya. Setuju katakan aku percaya. Dan yang kedua, Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya buat Bapak Ibu saudara dan saya. Yang mau terima belas kasihan Tuhan, lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Saudara, belas kasihan Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang saudara butuh dan saya butuh. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Berkatkah? Kehidupankah? Pekerjaankah yang lebih baik? Atau usaha pekerjaan saudara akan lebih maju? Saudara dengar baik, Tuhan punya belas kasihan yang cukup buat saudara dan saya. Haleluya. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya waktu kami terus berdoa. Seperti seorang janda wanita itu Tuhan. Yang datang minta dibela perkaranya oleh hakim yang tidak jujur. Dan hakim itu terusik perasaannya. Dia berkata, jangan sampai orang ini menyusahkan saya. Bahkan menyerang saya. Lebih baik saya bela perkaranya. Saudara, Tuhan Yesus lebih dari itu. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menghitung imanku hari ini waktu aku datang kepadamu. Aku percaya belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagiku hari ini. Engkau jawaban doaku Tuhan. Bilang, Engkau jawaban doaku. Engkau sanggup menjawab doaku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Amin ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan saya berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu saudara buat Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami hari ini demi nama-Mu. Kami setuju dengan firman-Mu. Waktu kami tidak jemu-jemu berdoa dan mengambil keputusan untuk berdoa. Sampai kami suka berdoa. Engkau tidak tahan Tuhan untuk menjawab doa kami. Engkau pasti memperhatikan iman kami kepadamu. Dan kami yakin Tuhan belas kasihan-Mu akan turun berlimpah-limpah atas kami yang membutuhkannya Tuhan hari-hari ini. Kiranya Tuhan waktu kami berdoa hari ini, pintu sorga-Mu terbuka ya Tuhan.
Mari yang sakit angkat tangan, sama-sama kita sepakat berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kami yang butuh kesembuhan, sembuhkan ya Tuhan. Yang ada dalam penderitaan, Tuhan kami berdoa. Kami angkat tangan Tuhan, biarlah Engkau hibur kami yang menderita Tuhan. Kasih jalan keluar buat kami. Begitu juga Tuhan kalau hari ini ada yang jatuh oleh karena banyak pencobaan-pencobaan, jatuh karena dosa. Tuhan kami berdoa kepadamu. Kami akui semua kesalahan, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Lalu mari Tuhan Engkau angkat kami kembali ya Tuhan. Bapa kami berdoa kepadamu. Berkati hubungan suami istri ya Tuhan. Berkati hubungan anak-anak dan orang tua. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami akan tinggalkan bulan ini dan kami mau masuk di bulan yang baru. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah, penjagaan pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Oh rabasyakatakarabar. Oh rabasyakatakarabar. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Mari angkat dua tangan kita buat Tuhan. Nyatakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Amin. Nyanyikan. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat wajahmu, katakan Tuhan, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, nyanyikan dengan iman. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami angkat tangan kami hari ini berdoa Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keluarga besar ya Tuhan. Pak W.R. Kauntu dan Ibu Morin dan keluarga besar. Begitu juga Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, ini anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan dan semua jemaat. Jemaat yang mengikuti ibadah online maupun jemaat onsite ya Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Kami minta berkat ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami juga akan membawa persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Kau berkati apa yang kami taruh, kami beri di persembahan ini ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha pelayanan kami. Tuhan kami berdoa pagi ini, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di Indonesia, Tuhan berkati negeri ini berlimpah-limpah. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Ada kejujuran di mana-mana di negeri ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Begitu juga Tuhan berkati Gardenias Residen. Tempat kami beribadah ini Tuhan. Tower Emerald ini. GBI Emerald CK4. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh baik. Berkati persembahan yang akan kami beri. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan memberkati dan bubuhkan berkat di atasnya. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu.
Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Amin, katakan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan sama-sama, katakan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.